Tapi kalau di reset, masuk ke void setup lagi. Nah, udah di reset, tekan tombol reset. Kemudian ada lagi kita buat fungsi sendiri atau prosedur atau subprogram istilahnya itu, kita bisa dibuat di bawah, umumnya di bawah, walaupun ini bisa di atas juga, sini tidak masalah untuk posisi. Nah, umumnya disimpan di bawah. Ini biasanya fungsi yang sering digunakan daripada dibuat berulang kali di void loop. Lebih baik dibuat fungsi sendiri. Kita tinggal memanggil fungsi tersebut dengan menuliskan nama fungsinya, ya. Fungsinya tuliskan, nanti akan dieksekusi ini Bapak Ibu fungsinya itu. Nah, selanjutnya nah ini yang utama, void setup dan void loop. Kemudian ada di sini paling atas, sebelum setup itu biasanya kita tempat untuk membuat variabel. Sini untuk variabel global. Nah, di sini variabel global bisa dimasukkan, ada yang sudah diberi nilai awal, misalkan 0 ya, nilai awalnya 0, misalkan value itu. Ada juga yang hanya nama variabel, tapi sudah ada tipenya. Ini contohnya, ini tipenya, tipe data, int itu integer, kemudian ini nama variabelnya, kemudian ini ada sama dengan nilainya 0. Ini bisa pakai titik koma di ujung, itu menyatakan satu baris program ya. Suara putus-putus, gimana? Kayak ini kadang-kadang kuning, Bapak Ibu, kadang bagus ini. Dia ada kadang low band tulisannya itu, kadang-kadang normal ya. Mudah-mudahan nanti ke depan stabil lagi ini. Lanjut, di sini mah stabil. Saya terima suaranya stabil. Ya, mungkin di itu jalannya tuh. Ini seperti itu ya, dari struktur program. Barangkali ada yang ditanyakan dulu sampai di sini, Bapak Ibu. Untuk strukturnya, struktur penulisan program di Arduino. Pak Senja, mau izin tanya Pak. Enggak. Yang di void setup itu kan ada buka kurung tutup kurung Pak Senja ya? Itu memang kosong atau bisa diisi? Yang ini kosong, Pak. Yang ini kosong. Ya. Yang ini juga kosong. Ini fungsi bawaan. Nah, sebenarnya kan fungsi standarnya kan kurung buka. Ini di sini kurung buka, kurung tutup. Bisa ada isinya. Itu kalau misalkan kita membuat jadi standarnya. Nah, ini standar. Kalau tidak mengembalikan nilai, di fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai, ini dikosongkan. Tapi tetap formatnya seperti itu ya, ada kurung buka, kurung tutup. Tapi suatu saat kita membuat fungsi atau prosedur ya, mengembalikan nilai tertentu, misalkan hasil prosesnya mengembalikan nilai integer, di dalamnya itu ada variabel juga, variabel memungkinkan di dalamnya, dalam kurung buka kurung tutup ini ada variabel, yang mana variabel tersebut adalah hasil dari proses fungsi yang dieksekusi.
Nah, kalau yang di setup kan tidak membutuhkan outputnya, tapi di dalam program, dieksekusi dalam program sama void loop itu. Selanjutnya untuk ini ada pagar include juga ya, ada tanda include. Biasanya ada tanda pagarnya sini ya. Ini untuk menyertakan file library atau file perpustakaan yang kita gunakan yang belum ada di Arduino sendiri. Misalnya filenya baru, belum dikembangkan oleh Arduino IDE-nya, biasanya disertakan file tersebut dalam bentuk header file atau filenya itu berekstensi .h ya, .h. Itu yang di-include. Barangkali ada lagi mungkin, Ibu? Iya, Mas Senja mau bertanya. Halo? Halo ya, Bu. Kedengaran. Kedengaran? Saya mau nanya, itu pada bagian poin fungsi, itu ada titik koma kalau yang di sama saya. Nanti nggak ada sebenarnya titik koma sih buat apa? Yang ini Bu, yang value ya. Suaranya ya, ada titik koma pada bagian poin fungsi. Ya. Itu nggak ada Bu ya. Iya tuh, nah itu kegunaannya untuk apa titik komanya? Yang titik koma itu sama nggak dengan yang atas? Yang ini Bu, ini. Iya. Bawah. Ini untuk menyatakan satu program atau satu instruksi atau satu kegiatan pengisian data atau variabel. Nah, itu satu program diakhiri dengan titik koma ya. Nanti banyak contohnya, jadi tiap satu program, tiap satu baris program ya diakhiri dengan titik koma. Penulisannya mau ke bawah boleh, kalau udah titik koma itu dianggap satu baris. Mau ke kanan juga, kalau misalkan supaya lebih hemat ke kanan juga bisa. Akhiri dengan titik koma. Lalu itu tuh ya Pak? Ya, kecuali yang ada pendefinisian variabel defain misalkan. Ini harus kita lihat juga. Ada defain misalkan defain text. Misalkan 3. Nah, nggak boleh pakai titik koma. Kemudian ya, include pakai titik koma. Tapi kalau yang program itu pakai titik koma tiap satu baris program pakai titik koma. Ya, terima kasih. Ya. Tapi jangan sampai di sini titik komanya. Nah, ini void loop. Oh iya ya. Buka kurung hidup titik koma. Nah, ini karena masih satu rangkaian di sini, satu rangkaian, satu frame ya. Tapi di dalamnya ada titik koma seperti itu. Jangan sama di liburan tuh kamu sampai dengan itu. Seperti itu ya. Barangkali mungkin yang perlu didiskusikan di sini. Maaf, penjelasan yang barusan tidak jelas karena Bu Neneng di tempatnya Ibu Put.
mohon passennya bisa menginstruksikan ke yang mau nanya di ruangannya, jangan berisik jadi penjelasannya nggak kurang jelas gitu passennya. Demikian. Ya, ya. Makasih ya. Feedbacknya. Halo Bu Neneng. Tadi kan agak ribut nih suaranya. Jadi yang ditanya Bu Neneng itu, nah ini udah. Oh ya, mungkin karena di ruangan guru ya. Ada teman, Iya Pak. rekan kerja ya. Nah tadi ya Ibu tanyakan kan titik koma ya. Iya. Jadi Ada di poin fungsi. poin fungsi ya di PowerPoint yang sebelumnya ada titik koma di sini. Nah itu tidak pakai titik koma Ibu ya. Nah untuk titik koma digunakannya di setiap akhir satu instruksi program itu pakai titik koma. Untuk di ujung fungsi sendiri ini tidak pakai titik koma. Tapi kalau di dalam sini pakai titik koma. Seperti itu Pak. Nah untuk ini ada garis 2 nih, garis miring ya. Garis miring, nah ini garis miring juga ini sebenarnya sebagai komentar ya. Penjelasan dari program di sebelahnya atau program di bagian bawah sebagai komentar ya. Jadi ini tidak dieksekusi. Yang ini variabel global misalkan. Nah ini tidak dieksekusi walaupun tidak dikenali sebagai instruksi program. Jadi kita bisa nambah garis miring 2 ya. Seperti ini. Include. Nah ini include garis miring. Nah ini keterangan. Jadi setelah keterangan harus pakai garis miring 2 nih. Ini library atau file yang akan digunakan. Include apa misalkan. Nah ini library yang akan digunakan. Kemudian bisa juga penulisannya itu kalau banyak barisnya banyak, daripada kita membuat garisnya terus-terusan tiap baris ya, diberi bintang sini. Nah, garis miring bintang. Nah ini variabel global, kemudian segala penjelasan di sini beberapa baris, kemudian di ujung diakhiri dengan bintang garis miring lagi. Nah itu juga lebih menghemat pekerjaannya, itu lebih menghemat. Jadi cukup 2 garis miring di awal dengan bintang, di akhir bintang dengan garis miring. Jadi bisa banyak penjelasan sana. Nah biasanya paling atas itu memberikan penjelasan tentang program tersebut. Nah, ini manfaatnya barangkali untuk ke depan, misalkan lupa. Nah, kalau misalkan lupa, ini fungsi program ini untuk apa misalkan. Ada penjelasan di atasnya itu, misalkan pemasangan input kemana, outputnya kemana, fungsi programnya untuk apa, pembuatnya siapa, dibuat tanggal berapa. Nah, biasanya di atas dibuat pas di awal itu komentar atau penjelasan program. Bisa menggunakan garis miring 2 kali, bisa juga garis miring bintang garis miring di ujung ya. Nanti kita lihat di contoh program yang sudah ada di Arduino-nya. Nah itu ya. Jadi jangan lupa titik koma nih. Contoh yang atas. I juga Kak, ini I-nya kecil. Karena mungkin di sini di PowerPoint jadi berubah jadi besar ya. Ini I kecil, INT integer. Kita coba lihat tipe-tipe kata berikutnya ya. Dari sini.
Barangkali itu Pak Haji ya untuk penjelasan sementara. Siap. Lanjut. Kita lanjutkan. Nah, ini ada variabel yang disebut dengan variabel itu tadi ya, bisa disebut kode program yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai pada sebuah nama. Nah, yang biasa digunakan diantaranya ini variabel tipenya ini ya, tipe datanya nih. Ada integer, ada long integer ya, ini ada boolean, ada floating point, koma ya. Kemudian ada karakter ya. Dan seterusnya. Ini masih banyak lagi. Yang pertama itu kalau dulu kan tidak menggunakan, dulu itu yang mikroprosesor umum pakai bahasa assembly, tidak menggunakan nama variabel tapi langsung ke nama register. Nah, jadi harus tahu nama registernya terlebih dahulu. Kalau tidak ada namanya, nomornya, register nomor berapa, nah itu alamat registernya harus tahu. Nah, alamat register itu, nah, kalau di bahasa tingkat tinggi atau di bahasa C, yaitu menggunakan variabel. Kalau integer berarti kita menggunakan 2 byte. Jadi penggunaan datanya 2 byte data, 1 paket. Kalau 2 byte kan 1 byte-nya 8 bit ya. 8 bit kali 2 jadi 16 bit. Ada juga yang long integer. Ini lebih besar lagi, menggunakan 4 byte. Jadi bisa 2 pangkat 32 ya, angkanya itu 2 pangkat 32. Kalau kita menggunakan long. Tapi kalau ini variabel integer cuman 16 bit. 16 bit itu kalau 2 pangkat 16, nah 2 pangkat 16 kurang lebih 65.535 maksimal segitu ya. Tapi karena integer itu kan ada plus minus, di plus minus jadi dibagi 2 ya. Jadi hanya 65 dibagi 2, 32.000 sekian maksimalnya itu. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan tipe data integer tapi kita bermain di jutaan, nah, di jutaan nanti akan terpotong nilainya karena menggunakan 2 byte. Nah, baiknya kalau penjumlahan 1 juta ditambah 1 juta misalkan, ini langsung ke long, tipe datanya long. Kemudian ada juga boolean, nilainya itu cuma 2, true dan false, itu betul salah, 1 0, itu di 2 nilai. Nah ini biasanya untuk yang on off ya, on off supaya hemat. Cuman berarti kalau kita di dalamnya itu punya 8 byte juga bisa mewakili 8 variabel satu byte-nya itu. Selanjutnya ada floating point. Floating point itu biasanya nilai ada komanya itu ya.
1,2,5 yang hubungannya dengan desimal ya, dengan desimal. Menggunakan 32 bit dengan format tertentu ya. Ada pangkatnya, ada komanya gitu. Kemudian ada karakter menyimpan karakter berdasarkan ASCII code ya. Ini contohnya kalau A itu sebenarnya di sini dalamnya itu 65. Di sini menggunakan 1 byte data ya. 8 bit. Jadi diwakili dengan 1 byte data. Itu tipe data karakter. Dan ini masih banyak lagi, nanti bisa dilihat di referensinya. Nah, misalkan Bapak Ibu hanya menggunakan seperti menit atau detik ya. Misalkan detikan dari 0 sampai 59. 0 sampai 59 ya. Berarti tipe data yang cocok digunakan kira-kiranya apa Bapak Ibu? Kalau misalkan 0 sampai 59. Bisa menggunakan byte. Halo Pak Denny? Bisa menggunakan byte Pak. Nah, kalau menurut pendapat saya. Yang lebih cocok itu Bapak Ibu menggunakan tipe data byte. Ya, di sini memang tidak ada nih. Nah, ini hanya beberapa contoh ini diantaranya ya. Jadi ada juga tipe data byte dan yang lainnya nih. Ini hanya sampel. Jadi yang lebih cocok tipe datanya itu adalah byte. Nah, kenapa demikian? Kenapa tidak integer? Pak Denny, kenapa tidak integer nih? Karena kalau menggunakan integer jangkauannya terlalu panjang Pak. Karena kita hanya menggunakan dari 0 sampai 59. Sedangkan pada byte itu hanya bisa sampai 255 saja Pak. Jadi lebih misalnya ruang penyimpanannya jadi sedikit lebih kecil lah. Kalau menggunakan integer itu ruang penyimpanannya terlalu besar, sedangkan yang disimpannya kecil. Jadi kalau pendapat saya lebih besar pasak daripada tiangnya Pak. Terima kasih Pak, mohon maaf. Ya. Betul sekali itu Pak Denny ya. Jadi yang lebih pas pakai byte ya. Pakai byte. Kalau byte itu kan 8 bit. 8 bit 2 pangkat 8. Jadi 255. Nah, kita hanya menggunakan 0 sampai 65 kan 659 nih. 0 sampai 59 jadi cukup dengan tipe data byte. Kalau kita menggunakan integer, nah ini ada 1. Ini kan menggunakan 2 byte nih. Ada 1 byte yang dipakai tapi tidak digunakan. Itu kan pemborosan memori, pemborosan RAM. Jadi intinya kalau microcontroller itu kan terbatas ya, RAM-nya terbatas. Jadi perlu sangat penting untuk memperhatikan tipe data ini yang lebih pas yang mana. Nah itu. Tapi kalau pakai komputer kan udah RAM-nya udah banyak ya. Ya walaupun memang kalau misalkan lebih pas, lebih kecil ya, lebih yang paling cocok ya, bagusnya itu yang paling cocok ya. Walaupun secara penggunaan ya, integer juga bisa dipakai ya, integer bisa dipakai, cuman lebih mubadir. Banyak memori yang tidak dipakai. Jadi nyimpannya 1 byte paling depan, yang byte paling belakang itu 0 terus pasti. 0 terus, tapi disewa atau udah
disiapkan untuk penyimpanan data hanya sampai 59 ya, tapi tempat penyimpanannya bisa sampai ribuan, itu kan mubadir ya, itu. Nah, intinya kalau tepat itu ada penghematan RAM atau memori ya, dan juga kinerjanya lebih cepat dari hasil kinerja dan penyimpanan memori, dan menyimpan terutama yang prosesor 8 bit itu ya, karena di kalau RAM-nya kan biasanya 8 bit RAM itu. Kalau untuk 32 bit mungkin datanya langsung 32 ya. Itu jadi lebih ke arah efisiensi, efektif dan efisien. Nah, intinya itu dua ya. Efektif kalau misalkan pakai integer, misalkan jam ya 0 sampai 59 pakai integer nih, itu ya efektif juga, cuman tidak efisien. Jadi yang efektif dan efisien menggunakan tipe byte. Nah, di sini tidak masuk di sini ya. Oke, mungkin nanti ditunjukkan di ya, dari sumbernya langsung, Bapak Ibu bisa di Arduino.cc itu kan ada software, kita masuk di help, itu kan ada referensi. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja di referensi. Jadi di sana banyak penjelasan, kemudian tipe-tipe datanya juga sana banyak ya. Kita lanjut. Ada operator matematik digunakan untuk memanipulasi nilai dengan perhitungan matematik sederhana, jumlahan, pengurangan, kemudian sama dengan dan sebagainya. Sini ada ini yang operator yang digunakan sama dengan nih, sama dengan contohnya di sini X sama dengan 10 kali 2. Nah, X sekarang jadi 20. Ini yang sama dengan ya. Kemudian ada persentase. Persentase itu digunakan untuk apa, Bapak Ibu? Yang persentase ini. Ada modulus atau sisa bagi, Pak? Ini untuk modulus ya, ini modulus atau hasilnya itu sisa pembagian. Ini ada contohnya di sini. 12% 10. 12% 10. 12% 10 hasilnya ini 2 nih. Berarti seperti sisa dari hasil pembagian nih ya. 12 dibagi 10 kan 1 ya, sisanya 2. Sisanya 2. Ini kalau yang bawah itu, nah ini pembagian nih, 12 misalkan ini 12. Nah, ini bukan persen, tapi dibagi, misalkan ini dibagi 10. Ini hasilnya berapa ya? 12 bagi 10. 12 bagi 10. Yang bawah itu, yang bawah itu hasilnya berapa yang bawah nih? Kalau 12, nih baginya nih, bagi 10. 1,2 Pak. 1,2. Itu tergantung tipe datanya juga ya. Pak Senja, baru menambahkan ini. Betul Pak, betul. Nah, Kalau integer mungkin kan. Kalau integer mungkin hasilnya 1 gitu ya. Pak Senja boleh menambahkan, izin. Ya Pak. Itu yang persentase, itu setahu saya sih itu modulus namanya Pak. Modulus. Jadi sisa hasil bagi. Ya. 12 dibagi 10 sisanya berapa gitu. Iya.
sisanya 2. Kalau misalkan 21 di modulus 10 atau di mod 10, berarti yang habisnya kan 20, sisa 1. Jadi hasilnya kalau 20 mod 10 hasilnya 21, mod 10 hasilnya 1 gitu. Ya, Kalau 35 mod 10 hasilnya 5 gitu. Jadi sisa hasil bagi Pak itu. Namanya sisa kalau hasil dibagi. bagi ya. Ya, sisa hasil bagi. Jadi yang habisnya Sisa. berapa, nah sisanya berapa gitu. Ya, Kalau ya. misalkan 7 mod 3 berarti 1. Karena dibagi 3 itu kan yang habisnya 2, 6. Ya. Sisanya 1. Jadi kalau 7 mod 3 hasilnya 1. Maaf Pak, itu yang setahu saya seperti itu kalau untuk yang itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kusman. Jadi di sini persentase itu adalah modulus ya. Jadi hasilnya itu sisa hasil bagi. Ini contohnya ini 12 bagi 10. Kan 12 bagi 10 kan hasilnya 1, sisanya 2. Nah, berarti di sini kalau 12 bagi 10 itu hasilnya 2. Gitu. Contoh lagi tadi 21 ya. 21 modulus 10. Ini modulus 21 modulus 10. Hasilnya itu 1. Ya. 21 modulus 10. Kan sisanya 1 ya. Hasilnya 1. Kalau misalnya 35 nih. 35 modulus 10. Berarti 5 ya, hasilnya 5. Hasilnya 5 nih. Biasanya untuk mengecek sisa hasil bagi. Sisanya berapa? 5. Sisanya berapa? Nah, ini penerapannya banyak. Bisa untuk memisah-misahkan satuan, puluhan, ribuan ya. Akan dipisah-pisahkan jadi satu nilai. Jadi satu nilai. Secara manual misalkan mau ditampilkan di segmen atau di LCD seperti itu, bisa digunakan nih modulus. Sedangkan yang ini, yang tadi yang pembagian nih, kalau pembagian itu tadi ya tergantung tipe data nih. Kalau kita 12 bagi 10, kalau tipe datanya integer, nah munculnya angka 1. Yang pembagian ini nih. Kemudian ya. Tapi kalau floating point atau plot ya langsung 1,2. Jadi ada yang hilang kalau penggunaan tipe datanya tidak pas, itu ada yang hilang dari sisi akurasinya. Kemudian untuk penjumlahan biasa ya, penjumlahan, pengurangan, kalian juga. Ini ada contohnya, kalian pakai bintang ya. Jangan pakai X, karena X-nya yang di keyboard itu kan sebagai karakter. Lanjut, Bapak Ibu, udah jelas ini? Boleh nanya Pak, Senja? Ya, silakan. Ini kan dia operator matematika ya. Kalau di Excel itu dia, kalau Excel ya, kalau di Word Excel, Microsoft Excel, dia ada namanya proses ekspresi kali bagi tambah kurang gitu ya. Jadi ada urutannya. Apakah di pemrograman C++ juga ada seperti itu Pak? Kali bagi. Iya, jadi dia ada proses utama. Jadi kalau di Excel kan dia perkalian dulu yang dikerjakan, terus pembagian, tambahan, terus pengurangan gitu Pak. Misalkan ada kombinasi rumus ya. Ya. Apakah di C++ kayak begitu juga Pak prosesnya? Kurung ya. Iya Pak, betul.
Nah, biasanya kan per baris paling Pak, per baris. Jadi beberapa tahap. Misalkan nih mau dijumlahkan dulu. Nah, mau dijumlahkan nih, berarti baris paling atas penjumlahan, atau mau dikalikan dulu, berarti paling atas kalikan. Nah, nanti hasilnya baru diolah lagi penjumlahan, seperti itu penjumlahan. Terus tahap berikutnya, jadi per baris Pak, jadi kerjakannya per baris ya. Jadi tidak seperti di Excel pakai kurung ya kurung lah kurung seperti itu ya, di per baris ya. Makasih Pak. ya. Jadi lebih agak manual juga nih, beda dengan jadi kalau sekaligus ya, mungkin belum dikenal ya dari sisi program ya, tergantung idenya ya, Arduino idenya. Kalau udah mampu, jangan versinya lebih bagus lagi, bisa juga. Jadi, yang saya tahu biasanya per baris eksekusi tahap pertama, kemudian tahap kedua, dan seterusnya. Kalau ada kurung-kurungan, apa namanya, yang lebih prioritas seperti itu. Ada lagi mungkin? Baik, kita lanjut. Ini ada operator perbandingan. Untuk melakukan perbandingan ya, itu bedanya. Nah, kalau tadi itu yang sama dengan ya, kalau di sini ada sama dengannya 2, sini sama dengannya 2 Bapak Ibu. Kalau untuk sama dengannya 1, nah itu untuk menentukan nilai variabel. Si X itu misalkan nilainya 10, berarti X sama dengan 10 ya. Tapi kalau misalkan tuh perbandingan sama dengan itu 2 sini, jangan tukar sini. Yang sama dengannya 2 itu untuk perbandingan. Contohnya 15 sama dengan 10. Nah, berarti ini salah ya. Nih, false. Kemudian 15 sama dengan 15. Tuh. Biasanya kalau di program X sama dengan 15. Itu ada variabelnya. Jika X sama dengan 15, maka apa? Kadang-kadang X-nya kan tidak sama dengan 15, ya belum melakukan fungsi tertentu. Nah, ini kadang-kadang suka tukar Bapak Ibu, yang harusnya sama dengan, terutama yang ini, yang perbandingan nih, perbandingan. Oke, nanti kita lihat contoh program yang ada. Ini harus sama dengan nih. Kemudian yang harus sama dengannya 1. Mana? Misalnya di sini untuk perbandingan ya. Mau dibandingkan nih si X itu apakah sudah 15? Nah, itu berarti sama dengannya 2 gitu ya. Itu. Selanjutnya ada tanda seru sama dengan nih. Nah, ini untuk sebagai pengganti tidak sama dengan. Contohnya di sini 15 tanda seru sama dengan
15 tidak sama dengan 10. Berarti ini nilainya true. Lebih kecil dari sama ya. Lebih besar dari ini sama. Kalau kurang dari sama dengan, kurang dari dulu, ini belum lengkap ya. Kurang dari dulu baru sama dengan. Di sini ada dua nih. Kurang dari sama dengan. Jadi bukan yang ada garis di sini, ini bukan ya. Dari simbol. Tapi kurang dari sama dengan ada dua nih. Kurang dari dulu baru sama dengan di sini. Lebih dari dulu baru sama dengan. Itu yang operator perbandingan. Kemudian struktur pengendali, contoh untuk menentukan kondisi percabangan misalkan. Jika kondisi sudah terpenuhi, maka akan melaksanakan perintah yang ditentukan. Ini perintahnya. Dan saat tidak memenuhi kondisinya, maka ada perintah yang dilaksanakan. Nah, ini contoh di sini. If ya. If ini ada kurungnya juga sini. Kurung buka, kurung tutup. Kondisi A, nih, kondisi A. Jika kondisinya A, nah ini di kurung kurawal buka, kurawal tutup. Nah, di sini ada instruksi. Kode perintah untuk A. Else if kondisi B, nah ini kondisi B terpenuhi, ini lakukan kode perintah untuk B yang ada di sini di dalam kurung kurawal. Sisanya, lebihnya else kerjakan kode perintah yang ada di sinilah posisi kurung kurawal ini. Selain kondisi A, selain kondisi B, ini masuk ke kondisi C ya. Jadi mengerjakan kode di perintah C ini. Jadi kita lihat di kondisi A dulu nih, yang terpenuhi melaksanakan kode perintah A. Kemudian jika tidak, akan mengerjakan melihat kondisi B. Melihat kondisi B. Kalau terpenuhi, akan melaksanakan kode perintah B. Kalau misalkan tidak terpenuhi kondisi B ini, akan melaksanakan kondisi C ini. Itu untuk if. Ini salah satu contoh saja nih. If, else, if, else. Nah, 3. Bisa juga hanya if saja, misalkan. Jika kondisi A, misalkan kurung buka, kurung tutup. Kerjakan ini. Kalau tidak kondisi A, tidak masuk ke sini. Bisa juga hanya seperti itu saja. Itu juga bisa terjadi ya. Atau hanya if sama else, ini juga bisa. Ini hanya satu contoh. Barangkali yang ditanyakan Bapak Ibu untuk struktur pengendali. Pak, izin nanya Pak. Enggak. Taruh aja di situ aku. Itu kode yang else if-nya hanya satu bisanya Pak ya? Kalau 2 atau 3 nggak bisa Pak ya? Atau bagaimana? Oh bisa juga, ini ada 2, 3 dan seterusnya. Tambah lagi Pak. Ya. If kondisi A, else if kondisi B, else if kondisi C, else if kondisi D misalkan. Kemudian terakhir sisanya misalkan else kondisi
misalkan. LCM-nya bisa 2 Pak, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Tergantung ya program ya. Ini satu contoh saja. Ya LCM-nya tergantung kondisinya, kalau banyak ya banyak juga ini ya. Seperti menyusun nilai ya, kalau di Excel kan sama juga, cek nilai ini tentang sekian, nilainya A, tentang sekian B, tentang sekian C, tentang sekian D, sisanya E misalkan, sama ya. Hanya 1 juga bisa memungkinkan, if saja ini bisa, if sama else juga bisa. Mungkin menambahkan Pak Senja sedikit Ya, menambahkan. Untuk statement atau pernyataan yang ada di dalam kondisi A, kondisi B itu ini harus merupakan operatornya adalah operator logika atau pembanding, sehingga akan menghasilkan suatu hasil true and false. Jadi kalau misalkan tadi saya lihat ada operator sama dengan, nah kalau misalkan A sama dengan B, berarti kalau seperti itu bahwa nilai A diisi oleh nilai B. Nah, sedangkan di dalam if ini atau struktur pengendali ini dia harus berupa operator logika, jadi bisa menggunakan sama dengan, and, or, dan yang lainnya. Mungkin mohon maaf itu menambahkan. Terima kasih. Nah ya, terima kasih. Jadi ini kondisi A ya, bisa dari perbandingan tadi ya, bisa dari apa tadi, logik ya, dari hasil perbandingan, hasil logik, kemudian hasil penjumlahan yang umumnya hasil perbandingan ya. Kalau perbandingan itu true, nah, ini if kondisi A itu kondisinya harus true nih Bapak Ibu ya, kondisinya itu. Jika kondisi A itu true, nah kerjakan yang ini. Jadi kondisi A-nya itu harus terpenuhi, harus nilainya itu true ya, betul. Jadi nilainya harus betul. Nah di sini tidak dijelaskan kondisi A-nya seperti apa. Nah kondisi A-nya itu harus terpenuhi, true. Bisa juga kan jika kondisi A-nya salah, nah itu bukan betul. Tapi kondisi A-nya true. Kondisi A true. Tapi bukan hanya sama dengan atau bandingan. Kondisi A-nya itu ada tidak sama dengan juga boleh, cuman memang harus benar, harus kondisinya itu tidak sama dengan, baru mengerjakan kode perintah A ini. Itu ya. Itu pada saat proses eksekusinya. Jadi kondisi A ini kondisi benar, kondisi A itu benar. Ada lagi mau ditanyakan untuk yang di sini Bapak Ibu? Atau ada yang mau ngasih contoh barangkali yang ini biar lebih jelas? Enggak? Lalu kalian ini ada contoh mungkin? Siapa? Pak, bisa di-share sebentar Pak, tolong. Ada sedikit. Ini sekaligus juga mungkin sebagai jawaban dari angka 3. Karena di angka 3 saya lihat ada soalnya.
tentang Ya. operator logika N dan NN. Nah, simbol N dan N. Nah, Apakah sudah muncul, Pak? belum. Nah, ini udah. Siap. Ini aja di Nah, mungkin ya sebagai contoh ya bisa di highlight dulu, Pak. Nah, yang ini, Pak, yang saya highlight. Jika if input 1 sama-sama dengan high and input 2 sama dengan high, maka di sini digital write 2 high. Nah, ini kita menggunakan operatornya. Yang pertama operator perbandingan dengan melihat kondisi input 1 apakah high atau low. Jika dia betul-betul bernilai, apabila di sini input satunya adalah high dan input 2-nya dia bernilai high, maka logika ini karena menggunakan logika N itu jika kedua-duanya bernilai benar, maka nilai dari statement ini atau argumen ini dia akan bernilai benar. Sehingga perintah yang ini, yang digital write 2, high ini dia akan dieksekusi. Jadi intinya di sini dia harus berlogika true, harus berlogika benar. Jadi kalau di sini kan ada 2 yang menjadikan dia harus benar. Apakah input satunya benar atau input 2-nya benar. Jika kedua-duanya benar, maka si proses digital write 2, high ini akan dia dieksekusi. Mungkin itu Pak salah satu contohnya dari saya. Terima kasih Ya. Pak. Ya, terima kasih Pak Denny ya, Pak Denny Anwar. Jadi ini if kemudian orang Sunda if P dengan sama ya. Jadi if input 1 high, bisa saja ini cuma 1 ya nih, nggak masalah nih 1, bisa tergantung yang diinginkan. If input 1 sama dengan high kurung misalkan, itu hanya 1 ya kondisi. Digital write 2, high. Nah, ini si input 1 itu harus high baru mengerjakan ini seperti itu ya. Jadi harus true, yang intinya dari pernyataan ini harus true baru mengerjakan. Nah, ini sudah ditambah dengan n ya, n-nya 2. Ini harus dua-duanya terpenuhi, dua-duanya terpenuhi. Jadi dua-duanya terpenuhi baru ini true. Nah, kalau n itu kan harus dua-duanya true ya, true, ini true. Nah, secara keseluruhan sini if secara keseluruhan itu hanya memungkinkan 1, yaitu ini true dan ini true, baru mengerjakan ini gitu ya. Jadi kalau salah satu di sini tidak terpenuhi, nah ini kan belum true, nilainya itu belum true, belum betul. Jadi kondisi di dalam kurung ini harus kalau mau mengerjakan yang ada di kurung kurawal ini harus true dulu di dalam kurung. Nah, itu barangkali. Terima kasih Pak Dani. Ya. Terima kasih Pak Senja, saya stop sharing. Baik, kita lanjut lagi, Ibu. Nah, ini perulangan ya. Nah, ini ada banyak sebenarnya ya. Ada loop, ada for ya, ada while. Ini misal 1 saja di sini.
contohnya, bukan contohnya ini format perulangan. Kalau dulu kan harus mengurangi satu-satu dari variabel sampai 0, baru berhenti, baru tidak berulang ya, loncat ke program berikutnya. Nah, kalau di sini kan lebih sederhana lagi ini. Ini bukan ada titiknya nih. Nah ini for salah satu contoh. For integer, nah integernya kan di dalam ini, i sama dengan 0, koma, i kurang dari, nah ini kurang dari berapa nih, perulangannya berapa kali nih, kurang kali, boleh diganti variabel, bisa juga angka ya, kan kurang dari 10. Kemudian di sini ada i++. Nah, ada i++, Bapak Ibu. Apa ini? Kalau ada yang tahu nih, i++. Maksud dari i++. Tambah dengan 1. Tambahan, Pak. Pak Kusman, mangga Pak Kusman. Jadi kalau i++ itu berarti nilai i-nya diinkremen, Pak, atau ditambah dengan 1. Ya. Jadi kalau belum terpenuhi ya tambah 1, tambah 1, tambah 1, terus seperti itu, Pak. Di increment gitu ya. Ya, Kalau tambah increment, decrement kan ada ya? Ya, kalau decrement itu dikurangi 1. Berarti ini i plus itu i sama dengan i tambah 1 ya. Ya, kurang lebih begitu. Nah, ini bisa seperti itu kan artinya i plus-plusnya kalau i sama dengan i tambah 1 itu. Jadi kalau misalkan i-nya awalnya kan 0 ya nih, 0, i itu 0 tambah 1, jadi i sekarang adalah 1, i sekarang, jadi nilainya disimpan di dirinya sendiri, jadi hanya variabelnya hanya 1 ya, ditambah 1, kalau udah 1 artinya kan 1 nih, 1 i sama dengan 1 tambah 1 jadi 2, i-nya itu. Jadi kalau di matematik kan aneh ya kalau seperti ini, sama matematik kan tidak mungkin kalau matematik ini. Tapi kalau di program i-nya itu i sekarang, dianggap i yang dulu nih seperti itu, karena yang hasilnya disimpan di sini di sekarang, misalkan ini di hasil setelah proses, misalkan di sekarang 1 berarti di setelah proses 2, di sekarangnya 2, di setelah proses 3. Itu mungkin fokusnya. Ya, betul, Pak. Jadi increment, intinya increment biasanya kan increment variabel apa, ada register apa, increment register apa. Nah, di sini i++. Jadi intinya berarti ini i naik. Nah, jadi sebelum, selama ini i kurang dari 10, berarti ini kerjakan kode program. Kalau i-nya 10, jadi kan i-nya kan naik ya, naik dari 0 sampai
1, 2, 3 sampai pas 10 kan udah tidak terpenuhi nih. Jadi ini ada 3 ya, ini inisial, kemudian ini kondisinya, ini kita tambah nilai yang bertambah. Jadi pada saat sudah 10 nilainya, kondisinya tidak terpenuhi, tidak mengerjakan kode perintah yang ada di sini, langsung dilewat, langsung tidak looping lagi, langsung ke bawah. Nah, ini juga bisa variasi ya Bapak Ibu, bisa saja di sini i-nya 10, misalkan kan di awal kan 10, kemudian nah, minus di sini, i minus, berarti berkurang tuh, mengurangi terus. Nah, sampai kondisinya seperti apa di sini? Misalkan selama kondisi tersebut lebih dari 1, nah, juga seperti itu. Tidak harus ini 0, bisa nilainya ini variasi, nah, dari tinggi ke rendah, minus, bisa juga ini dari 5 nih, 5 sampai 15 ini, plus. Bahkan ini fungsi ini bisa sama dengan misalkan sama dengan i plus 2 ya, juga bisa di kondisi ininya, bukan hanya plus. Ini persamaan, misalkan naik i plus i sama dengan i plus 2 seperti itu ya. I naiknya 2 variasi ini juga bukan rumus ya, bukan rumus i plus saja sini, tapi nilai loncatannya di sini. Bisa i min, misalkan i min, i plus 3, ini rumus ya sini. Tergantung yang kita inginkan, nilai i-nya berapa saja sana. Yang umumnya perulangan ya seperti ini. Ini salah satu contoh. Yang lebih lengkapnya ada kan di referensi. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kode digital. Ini maksudnya kode digital itu salah judul bisa jadi. Maksudnya untuk ini ada yang keluar suaranya. Digunakan untuk ini, menggunakan pin digital pada Arduino digital, pinnya sebagai digital input dan digital output maksudnya ya. Ini ada contoh misalkan ada dan mic-nya masuk dan ini penulisannya pin mode dan pin mode. Ini juga tidak boleh salah gitu penulisan. Yang biasa kita kan yang besar itu di depannya, ini kayaknya besar misalnya, ini kecil. Nah, ini penulisannya seperti ini, jangan salah juga nih. Ibu yang baru, pin mode, M-nya besar, P-nya kecil. Jadi ini pin, nomor pin bisa nomor pin, bisa juga
nama. Kalau udah didefinisikan namanya, boleh nama pin. Kemudian mode. Nah, di sini ada mode pin itu bisa Super Arduino Uno. Pin digitalnya kan dari 0 sampai 13 ya. Nah, untuk yang ESP32 kan banyak ya. Udah sampai 25 tuh yang pin yang board yang kemarin ya. Kemarin yang 30 pin tuh ada 25 sudah disiapkan. 25. Nah, ini bisa sebagai input dan bisa sebagai output. Ini contohnya pin mode 13, output artinya pin 13 digunakan sebagai output. Kemudian ini pin mode 7, input. Ini ada penulisannya pin mode 13, output besar semua ya, ini output besar semua. Input juga besar semua. Artinya pin 7 digunakan sebagai input. Jadi bisa sebagai input, bisa sebagai output. Jadi masih fleksibel pin tersebut apakah sebagai output maupun sebagai input. Ini dikonfigurasi dulu di sini menggunakan mode pin atau pin mode ini. Ada juga yang ESP32 ini kan udah support pull up resistornya sudah support. Jadi bisa saja dikonfigurasi sebagai input pull up. Nah, pin mode misalkan 7 input underscore pull up. Itu supaya di setting secara internal resistor pull up ya. Jadi kita tidak perlu lagi menambah resistor pull up ya. Ini itu untuk semua input. Nah, ini contoh yang digital read pin, digital read sini. Itu untuk membaca input digital ya, tarik input digital, contohnya ini digital read 13. Ini membaca nilai sensor yang terhubung ke pin 13. Ini tidak nyambung ini dengan yang ini ya, itu sendiri ini. Berarti ini harus disetting dulu. Ini setting dulu sebagai input nih, pin 13 sebagai input nih. Sedangkan yang lewat 1 jadi dulu lah. Ini contoh yang output dulu. Contoh yang output, contoh output. Ini kan baru setting ya, nih setting input output. Nah, kalau mau output tersebut berlogik 1 misalkan output, mana yang output kan pin 13 ya. Supaya berlogik 1 kita harus memberikan apa Bapak Ibu di sini instruksinya. Ada pin mode, ada digital ini. Ini ada digital read, ada juga digital write ya. Write. Nah, ini bisa digital write
Ini ada pinnya, kemudian nilainya. Pin, koma, nilai ya. Fals. Pin dan fals. Nah, ini contohnya. Yang bisa by output berarti yang 13 ya nih. 13 sebagai output. Kita langsung saja di sini pin 13. Pin 13, kemudian sini nilainya kan digital ya Bapak Ibu. Di sini nilainya cuman 2 antara high dan low nih. Contoh high misalkan. Kemudian digital read, ini pin berapa nih? Nah, yang sudah disetting sebagai input misalkan ini pin 7. Nah, ini terpasang dengan tombol atau sensor dari input nomor 7. Contohnya seperti ini ya. Ini digital read 7. Ini 7 saja di sini. Digital read 7. Berarti membaca pin nomor 7 kode digital ya. Kondisi 1 atau 0 dari pin nomor 7. Ini selanjutnya digital write. Oh, yang tadi ini digital write pin koma nilai. Contohnya di sini digital write 13 koma high. Ini berarti pin 13 diberi tegangan ini yang Arduino Uno ya. Kalau yang nano yang sekarang itu SP32, jadi di sini itu tegangannya 3,3 volt tuh, Bapak Ibu. 3 volt, lebih kecil lagi. Ini ya. Tiga volt. Kemudian kalau low di sini pin 13 diberi tegangan 0 atau sama dengan tegangan ground. Untuk kode digital write ini biasanya di dalam void loop digital write. Mungkin tidak harus sebenarnya ini ya, tidak harus. Bisa juga di setup. Kalau hanya sekali di setup bisa jadi setup. Tapi umumnya yang kemungkinan berubah nilainya ada di void loop, selalu berubah. Kalau misalkan kita butuh nilai logic 1 selamanya nih 1 terus, misalkan bisa saja di setting di void setup kalau hanya 1 kali setting. Yaitu digital write, digital read, dan pin mode ya. Itu sering digunakan, jadi dimasukkan di sini. Selanjutnya ada di DAC. Penulisannya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau di Arduino Uno mungkin tidak ada. DAC write. DAC write. Ini DAC 2. Misalkan DAC 2 itu kan
Sudah didefinisikan di atas. Ini nomor berapa? DAC2, ini nomor 15 nih. Definisikan di atas. Jadi DAC2 itu nomor 15. Integer, misalnya DAC2 sama dengan 15. Di koma. Nah, selanjutnya untuk memberikan tegangan analog ke DAC2 ini 15. DAC write ini 15, nah ini nilainya Bapak Ibu, nilainya 8 bit ya, dari 0 sampai 255 nilainya tuh. Jadi kalau 0 berarti 0 volt keluarnya, kalau 255 berarti 3,3 volt maksimum kurang lebih. Kalau misalkan kita beri 128 berarti setengahnya dari 3,3 volt. Itu tegangannya rata ya, dengan rata analog. Nah, analog rata. Beda dengan PWM yang masih bergelombang-gelombang itu. Perlu di filter ya, filter kalau mau jadi DC. Itu yang DAC ya. Selanjutnya di sini ada analog. Ada analog write sini untuk PWM ya. Ini Arduino perangkat digital. Di sini kita masih bisa menggunakan fungsi analognya. Jadi bisa fungsi analog tapi digital Arduino. Ini hanya ada beberapa pin saja yang bisa kita gunakan sebagai PWM. Ini di Arduino Uno pinnya ini ya, 3, 5, 6, 9, 10 dan 11. Untuk SP32 ada 16 channel. Dan 16 lebih banyak lagi. Ini variasinya 0 sampai 255 ya. Setara dengan 0 sampai 5 volt. Ini apa ya? Oh, ini tegangan. Ini contohnya analog write. Analog write 3,15. Nah, ini di Arduino Uno ya, Arduino yang biasa. Ini artinya pin 3 diberikan nilai sebesar 150. Nah, ini kira-kira berapa Bapak Ibu nih tegangan analognya? Ini tegangan analog berarti 150 dibagi yang untuk Arduino Uno 150, ini 255 ya, nih 255 nih bit. 150 per 255, 50 dibagi 255 ya, kali 5 volt. Jadi sekitar berapa volt? Ada 3 volt mungkin ya. 2,94 Pak. Berapa? 2,94. Jadi kurang lebih 2,94 volt. Itu yang di Arduino Uno ini Bapak Ibu, analog write. Kita coba yang di ini yang PWM ya. Arduino Uno itu PWM Bapak Ibu. PWM nih, ada pinnya ini. Nah, untuk di SP32 berbeda di sini.
ada DAC-nya, tadi DAC seperti ini, DAC write. Nah ini DAC write. Kalau yang Uno ini analog write. Kalau ini masih PWM, kalau yang ini sudah analog murni. Nah, di SP32 juga ada PWM-nya di sini. Nah, penulisannya berbeda. Nah, ini contoh penulisan PWM untuk di SP32 di sini. Di sini ada define. Mau definisikan dulu boleh, mau langsung juga boleh sebenarnya nih. LED terhubung ke misalkan define, ini ada tagar ya, tagar define LED channel 0. Ini mendefinisikan kalau kita menulis LED channel itu sebenarnya 0 nih, 0 ya, channel 0. Kemudian resolusi, define resolution ini 15 bit. Ini bisa sampai 20 bit, Bapak Ibu nih. PWM-nya itu 20 bit. Jadi resolusinya bisa ditentukan di sini. Mau berapa bit? Ini contohnya menggunakan 15 bit. 15 bit resolusinya. Kemudian frekuensi modulasi. Kalau PWM itu ada frekuensi modulasi, ini misalkan sini 5000 Hz frekuensi modulasinya. Ini bisa untuk apa ini? Untuk LED ya. Tapi untuk motor biasanya misalkan untuk motor kalau modulasi 5000 itu bunyi berdengung misalkan keluar bunyi. Nah, biasa dinaikkan lagi bisa 15.000 Hz. Nih. Kemudian define LED. Nah, ini pin LED yang digunakan. Misalkan outputnya itu ke LED ya. Melihat PWM ditampilkan misalkan di nyala terang LED. Ini LED terhubung ke pin 15. Jadi ini channelnya 0 sampai 15. Kemudian channel 0, nah ini ada pemasangannya di sini. LED C setup. Ini ada LED C setup di sini. LED channel, kemudian frekuensi, resolusi. Nah, ini susunannya itu. LED channel, frekuensi, resolusi. Nah, ini bisa juga langsung sebenarnya kalau tidak didefinisikan seperti ini ya, berarti di sini LED setup 0. Nah, ini channel 0 kita gunakan channel 0. Kemudian misalkan 5000 Hz. 5000 Hz. Kemudian resolusi yang 15, seperti 15 bit. PWM-nya 15 bit. Kan, itu juga bisa langsung gitu ya. Bisa seperti ini, bisa langsung LED setup 0, misalkan 5000, resolusi. Atau seperti ini, boleh seperti ini ya. Penting jangan ada titiknya nih. Ini. Nah, kalau di Paint ada tagar sini, tagar di Paint tidak boleh pakai titik koma, Bapak Ibu di sini. Polos saja di sini, polos. Kalau di Paint itu beda dengan variabel. Kalau variabel pakai ada sama dengannya itu
pakai titik koma ya. Kalau yang seperti ini tidak perlu, malah jadi error kalau ada titik koma. Kemudian LED tag pin, di sini LED tag pin. Nah, di sini LED-nya, ini kan LED ini 15 ya. 15, LED channel 0. Nah, itu 15,0. Jadi ini yang PWM itu jadi bebas, bisa ditentukan channel 0 itu pin berapa, itu bebas ya. Bisa dipasangkan di sini, dipadankan di sini. Misalkan kita channel 0 itu dipasang di pin 17. Channel 0 dipasangkan di pin 17 misalkan. Nah, ini juga bisa ya sini. Berarti LED-nya ini 17 di sini. Ibu. LED 17, LED channel, 0. Nah, jadi tidak harus channel 0 itu channel itu secara software lah, secara software. Kemudian di hardware itu bisa ditukar-tukar itu ya. LED si write, LED channel, kita mengaturnya dari channel yang mau diatur. Nah, ini I-nya variasi ya. Silahkan. Seperti tadi kita ganti misalkan ini nilai juga bisa, atau variasi supaya terangnya diatur. Berarti di sini posisinya ya harus variabel seperti ini ya. I-nya bisa ditambah-tambah, dikurang-kurang, atau berbagai macam ya, persamaan matematik itu dikombinasikan itu ya. Ini jadi ada ya setupnya, yang tidak bisa dipasang di setup. Point setup yang mana kira-kira yang tidak berubah? Ini kan tidak berubah, bisa di setup. LED tag pin juga tidak berubah ya, bisa dipasang di setup. Nah, ini yang berubah di sini di while loop. LED si write. Nah, itu jadi pinnya itu channel 0 yang mana? Nah, kita tidak tahu, tergantung pemasangan di sini program ini. Channel 0 dipasang di pin, makan di pin 1, pin 2, atau pin 3, itu bebas ya, karena dipasangkan di software di sini. Itu untuk PWM di SP32. Jadi resolusinya lumayan bagus. Jadi untuk lampu LED saja misalkan nih, makanya di sini LED ya. LED si setup, LED si write. Biasanya untuk penggunaan LED itu jadi warnanya bisa jutaan warna tuh, dengan variasi misalkan 3 warna RGB ya, 3 warna, variasinya bisa jutaan. Nah, resolusinya besar sampai 20 bit gitu, kalau di datasheetnya. Ini coba di 15 saja udah 2/15 step ya. Tingkat kecerahan warna dari 1 LED. Kalau misalkan digabung misalkan RGB dan RGB misalkan, jadi sangat halus seperti yang digunakan di LCD, LED LCD gitu ya. LED LED gitu, yang HP atau monitor ya. Nah, yang ini
yang PWM itu yang di sini ada gelombang-gelombangnya PWM, bisa digunakan semua nih sebagai output PWM. Nah, selanjutnya ada kode analog di sini. Kode analog. Ini contoh yang analog Arduino Uno. Kan A0 sampai A5 ya. Sana itu. Keyboardnya itu A0 sampai A5. Nah, ini untuk membaca analog input, analog read. Nah, di SP32 juga sama. Gunakan analog read. Analog read. Analog read A0 ya, A0. Kemudian A0. Nah, bedanya di sini nama pin it membedakan. Kalau di SP32 analog read nomor langsung. Nomor yang analog itu kan GPIO 32 sampai 39. Kemudian ada lagi DC2 10 saluran, GPIO 0, 2, 4, 12, kemudian 15, 12 sampai 15, 25 sampai 27. Itu yang analog input. Jadi langsung nomor GPIO. Jadi bukan A0, A1. Ini langsung nomor GPIO atau nomor tersebut diberi tipe data, boleh beri nama inputnya. Intinya langsung ke nomor GPIO. Ini GPIO yang yang bisa digunakan untuk analog input. Ini inputnya. Jadi bedanya cuma sedikit kalau pembacaan analog ya. Ini nama pin yang membedakan antara Arduino Uno dengan SP32. Selanjutnya ini tagihan yang tadi ini, bukan yang tadi itu. Tagihan untuk minggu ini ya. Ini tagihannya sama dengan yang di LMS 2234. Ini kode nomor 4. Tuliskan kembali program di bawah ini. Ini ya. Dibuat oleh siapa? Kemudian nanti ini tuliskan saja di sini. Kemudian perbaiki kesalahan. Ini ya, perbaiki kesalahan. Ini tinggal menulis adanya di sini. Sengaja ini tidak bisa di copy supaya ditulis sendiri. Mudah-mudahan pas nulis ada yang salah itu ya. Ini bisa pas diverifikasi, ini warnanya oranye misalkan. Nah, itu diperbaiki. Ini yang nomor 4. Udah jelas ya tadi ya. Yang dan ini udah dibahas tadi. Apa perbedaan antara dan dengan dannya 2 kali nih. Nah, ini karena ini tadi. Dan dengan dan 2 kali. Nah, Bapak Ibu mungkin akan coba sedikit memberitahu tentang ini tugas. Yang satu ini diketik ulang. Kan di copy juga susah ya.
Tuh. Jadi diketik ulang nih. Compile sampai berhasil. Ini coba kalau yang punya boardnya dicoba ya, cobakan punya board. Ini hasilnya di serial monitor ya, settingnya di 9600. Jadi keluarnya seperti apa ini kira. Selanjutnya yang perbaiki kesalahan penulisan. Nah, ini dikopikan, bisa ya dikopikan. Terus kesalahannya itu ada ini ya. Kesalahannya dicari di sini. Di mana saja salahnya? Fokus penulisan terutama kata tulis di sini ya. Difokuskan di kata tulis. Nah, ini lanjutan. Nomor 4 ini berarti nomor 5 nih. 5 nih. Ini nomor 6. Itu dan seterusnya. Seperti yang di itu ya. Yang di otomatis. Beda dengan di Word nih. Ini nomor 4 dari sini nyambung 4. Ini nomor 5 berarti 6 berarti 6 ya. 6 dan seterusnya. Nah, ini loh. Sudah ada di LMS ya, Bapak Ibu. Untuk penugasan ini. Penugasan yang ini ada di LMS. Tinggal dicoba sini. Ini saya akan coba sharing dulu tugas. Untuk tugas ini kan sangat sederhana nih. Bahan ini sudah lengkap. Jadi Bapak Ibu bisa membuka di Arduino-nya. Ya, saya tampilkan. Untuk tugas-tugas ini, jadi tidak perlu lagi jauh-jauh mencari. Bapak Ibu kalau sudah punya instalasi Arduino-nya ya. Nah, ini tinggal dibuka, Ibu. Untuk mengerjakan LK3 terutama ini bisa muncul di sana Arduino-nya. Ini ya. Bapak tinggal ke help di sini, help. Kemudian referensi ini. Referensi. Tunggu sejenak. Nah, di sini sudah ada virtual background. Di sini sudah ada yang diceritakan tadi, malah di sini lebih lengkap. Bukan sebagai ringkasan
di sini lebih lengkap. Nah, mulai dari struktur setup, Mohon maaf, tidak muncul, Pak. Tidak muncul ya. Ada juga yang muncul ya. Ya, di setting ulang nih. Nah, close dulu. Ini lagi. Nah, muncul Pak. Siap, muncul Pak. Nah, alhamdulillah. Ya tadi kan dari referensi ya. Ini dari referensi, oke itu mungkin yang belum pernah di help nah ini ada referensi. Kemudian klik saja di situ, muncul nanti seperti ini. Ada library juga banyak di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu jauh-jauh pelajarinya. Untuk yang dasar-dasar di sini, mulai dari struktur pemrograman, setup sama loop juga ada. Ini tinggal diklik, ya. Diklik saja di sini. Kemudian kontrol struktur, yang mulai dari if saja, if else, kemudian for, switch case, do while ya, yang while saja, break, continue, return, go, to. Nah ini banyak sekali di sini untuk kontrol program, tabangan, pemilihan segala macam, do while. Nah ini bisa sesuai tugas ya, ada di sini semua Bapak Ibu, tinggal ambil di sini ya. Cuman intinya supaya Bapak Ibu mengeksplor yang ada di sini seperti itu ya. Kemudian yang fungsi analog, kode digital. Nah, kalau di sini adalah digital input output. Nah ini yang tadi ya, ini yang tadi analog input output. Ini juga ada endpan I/O. Jadi ini variabel high, low, gitu. Untuk high berapa volt, low berapa input, ada output, ada input pull up. Ini yang tanpa resistor pull up, nah, bisa disetting secara hardware. True, false, tipe data di sini ada banyak sekali. Ini bisa Bapak Ibu buka-buka dan langsung ada contohnya ya Bapak Ibu di sini. Kemudian saya tanyakan ini milis ada di sini, tinggal ambil di sini, dibaca sedikit penjelasannya, kemudian tata tulis pemrograman, ini titik koma untuk apa, kurawal apa, garis miring 2, komen yang banyak, penulisan define, include. Ini juga ada aritmetik yang tadi ya, seperti tadi pembagian modulo. Nah, itu bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada penjelasan beserta contoh. Contoh bisa di copy langsung di compile juga bisa ya. Kemudian ada operator pembandingan sama dengan seterusnya. Nah, yang tadi ditanyakan yang mana? Ini sebenarnya Bapak Ibu. Ini ya. N. Ini operasi boolean ya. Operasi boolean dengan satu lagi nih, bitwise. Operasi bitwise. Ini ada contoh. Jadi kalau untuk tugas LK3 ya, untuk sesi 3 ini ada, Bapak Ibu tinggal explore di sini. Akan diambil contohnya ya. Contohnya dicoba. Halo Bapak Ibu. Ya, Pak Senja masih monitor. Oh ya. Nah ini maksudnya supaya Bapak Ibu bisa membaca atau membuka-buka Arduino IDE. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahasanya susah. Nah ini tidak perlu dihafal ya, karena di sini udah ada di sini ya penulisannya. Kemudian ini misalkan pin mode, M-nya besar,
ada di sini digital rate yang untuk tugas 5 ya, tugas penulisan program. Nah, bandingkan di sini pin mode, misalkan pin mode kan harusnya P-nya kecil, M-nya besar. Nah, ini sebagai referensinya ada di sini untuk mengecek kesalahan penulisan yang ada di tugas itu. Kita cek dari sini, misalkan oh P-nya harus besar. Kemudian misalkan ada serial ya, mana serial? Serial. Serial tentang komunikasi serial di mana ya? Dipakai juga. Ini yang tadi increment Facebook plus. Ini juga seperti ini, plus sama dengan juga ada compound addition, compound subtraction, seterusnya. Ini bit, setting bit. Nah ini serial mungkin. Oh di sini Pak Hanif ya, di komunikasi nih serial juga dipakai ya, klik juga di sini link ke sini. Nah ini fungsi serial, mulai dari serial begin. Nah ini contohnya. Nah ini setupnya di sini, kemudian apa lagi? Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini yang ada warna hijau, warna biru nih. Warna biru, klik. Nah, kemudian muncul ya di sini deskripsi, muncul deskripsinya. Itu deskripsinya muncul, ada contoh di sini. Bapak Ibu tinggal di copy, dicobakan di softwarenya itu ya. Kemudian misalkan nih ada yang nilis nih, ada pertanyaan juga tentang nilis ya, klik di sini, di scroll. Nah ini contohnya, kopikan saja di sini, masukkan ke softwarenya. Barangkali itu Bapak Ibu untuk awal dari sesi ketiga ya, mentoring ke-5 ini. Untuk mengakhiri kita karena udah jam 11.09, kalau masih ada pertanyaan seputar pemrograman ya, dasar-dasar pemrograman maupun tugas sesi ke-3 ini, silakan. Mungkin sedikit pertanyaan Pak Senja, mohon maaf teman-teman yang lain menyita waktunya. Di penggunaan PWM tadi Pak, adanya channel dari channel 0 sampai channel 15. Nah, fungsi channel ini sebetulnya untuk apa Pak? Terima kasih. Yang tadi ya, yang PWM Pak. PWM. Lead channel. Kelihatannya mah ini Pak, LED attack pin, ini yang LED nyambung ke LED, memudahkan dalam pemrograman. Jadi secara software didefinisikan nama variabel. Secara software didefinisikan nama variabel supaya nanti pada saat misalkan perubahan hardware
perubahan hardware itu tinggal kita atur di bagian atas ini, di bagian atas Pak. Jadi pemberian nama ini aja Pak, nama ya kayak ini Pak, misalkan pin 3 kita kasih nama LED pin 3, misalkan. Pin 4 LED pin 4, pin 5 misalnya LED pin 5. Jadi pada saat kita perubahan ke hardware berubah nih, tidak perlu ke bawah-bawah, ini ke bawah dirombak, ngecek di semua program yang ada LED channelnya itu, tidak perlu diganti semua, misalkan ganti channel, ganti pin, LED pin, ganti semua ke bawah satu-satu. Itu tinggal diganti di bagian atas. Seperti itu kayaknya. Kalau kita lihat di LED channel ini ya. LED channel 0, LED channel 1. Nah, LED channel 0 sampai ini 15. 16 ya, 16 channel. Ini dipasangkan di LED attack pin warna abu semua. Barangkali itu mungkin Pak Denny. Siap, terima kasih Pak Senja. Ya. Jadi seperti halnya pin LED aja. Pin LED kan kita suka langsung. Maaf Bapak, gambarnya tidak terlihat. Gambarnya masih kotak-kotak. Gambar yang mana Bu? Nah, udah muncul lagi gambarnya sekarang. Oh, yang mana ya? Gambarnya abu-abu. Jaringan kayaknya ini Bu. Halo Bu, udah masuk lagi? Halo Bu, bisa? Kelihatan? Jadi seperti itu tadi. Jadi memang di PWM itu ada di bedanya. Kalau yang analog kan lebih yang digital, hal digital. Biasa itu kalau perubahan dari hardware, nah, tinggal mengatur paling atas, definisi paling atas misalkan, atau variabel paling atas ganti nama pin, otomatis sudah ke bawah. Jadi tidak perlu mencari lagi pin 3 diganti pin 5 misalkan. Cari semua angka 3 ganti dengan angka 5. Jadi kalau udah didefinisikan dengan namanya saja diganti, nama atau nama variabel paling atas diganti nomornya misalkan jadi 5 misalkan. LED pin 5 define LED pin 5 otomatis ke bawah langsung yang LED pin itu sudah berubah jadi pin 5. Nah ini kalau di PWM karena semua pin bisa jadi PWM sehingga jadi bebas di sini mau misalkan LED berapapun. Abu-abu Pak Senja, slide-nya masih abu-abu. Pun ada yang sudah protes. Terima kasih. Abu-abu ya. Nih udah abu-abu nih, udah tanda-tanda harus berhenti.
Nah, 2 jam Bang Jaya. ya, kita terasa mungkin. Oh, udah pemberitahuan nih gara-gara abu-abu ini udah 11.16 ya kira. Kira cukup Bapak Ibu ya. Time. Ya, mudah-mudahan lancar. Kayaknya komputernya udah lelah. Laptopnya udah lelah ini. Render gambarnya kuat nih. Sudah lemot. PowerPoint ini lebih komplit. Ya nanti, nah, share-nya ke paling di share di ini di LMS ya, LMS lah. Ya Pak, ya Pak. Kalian yang PowerPoint yang kemarin juga belum di LMS yang di Iya ini Pak, aja. ditunggu Pak, Di bisa di KP3 ya, di KP3 Pak. Nih, sambil nyimak, sambil nyusun jawaban. Ya, bagus nih, sumberes nih. Ya, barangkali itu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.